Udah ya, pokoknya nggak boleh main-main handphone lagi. Ya, dengerin. Udah, sekarang tidur, udah malam. Ya. Ki, kenapa? Handphone terus, minta handphone gak dikasih marah nih anakku. Iya sih, tapi emang orang tua pasti khawatir banget kan kalau anak-anak pegang handphone. Ntar buka apa yang semua nggak bisa informasi kita- ada di situ. Yes, nggak bisa difilter juga kan Nggak bisa tujuannya difilter. apa. Tapi ternyata bukan cuma kita doang sebagai orang tua. Karena pemerintah, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan 4 kementerian untuk mempercepat pembuatan aturan perlindungan anak di dunia digital. Hal ini juga merujuk sebenarnya pada pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang menyebutkan Indonesia ini tercatat menjadi negara keempat dengan kasus pornografi anak terbanyak. Kan, Aduh, ini prihatin banget ini bukan prestasi. Iya, Kayak begini kita nih. lihat dulu liputannya nih. Penggunaan gawai kini bak keseharian banyak orang. Gawai yang terhubung sistem daring dan berbagai fitur, bak pisau bermata dua. Bisa bermanfaat, tapi juga bisa membahayakan, terutama bagi anak-anak. Kecemasan ini pula yang dirasakan Ella Safitri, seorang ibu pekerja di Jakarta Selatan. Ibu 3 anak ini was-was setiap kali putrinya Ayla yang berusia remaja larut dengan gadget. Ia pun menerapkan aturan atau screen time. Kalau aku sendiri pakai screen time ya. Jadi dari weekdays itu kan nggak mungkin juga kita nggak kasih, karena kan tugas-tugas sekolahnya itu membutuhkan aplikasi tertentu gitu kan, misalnya kayak YouTube, Google atau apapun lah gitu. Nah jadi aku batasinya itu sampai ke jam tidur lah, di jam 9 malam gitu, nanti jam 6 pagi baru buka lagi. Namun, Ella sepakat jika pemerintah membuat aturan demi melindungi anak dari dampak negatif ruang digital. Ya itu tadi ya, kalau medsos yang nggak sesuai sama umurannya, ya mereka bisa meniru, mending menirunya yang maksudnya nggak yang fatal gitu ya. Kalau amit-amit kayak itu bisa meresahkan orang lain terutama atau melukai, itu kan bahaya banget gitu. Paling itu sih yang bikin ngeri, makanya kenapa tadi saya bilang better dibikin semacam screeningnya yang memang betul-betul sesuai umur gitu yang boleh. Bagi Ayla, penggunaan media sosial tak hanya untuk berkomunikasi. Pelajar kelas 7 ini mengakui media sosial membantunya memahami pelajaran sekolah. Pernah kadang-kadang ama suruh stop dulu. Kadang-kadang aku stop buat belajar sih. Udah nggak tahu, tapi kayak kadang-kadang kalau dikasih instruksi di sekolah nggak ngerti, jadinya lihat di YouTube sama TikTok. Pemerintah tengah mengebut aturan soal usia anak bisa mengakses media sosial. Selasa lalu, pemerintah bersama DPR membahas aturan ini dalam rapat kerja. Menteri Komunikasi dan Digital bilang, aturan ini demi melindungi anak dari resiko bahaya di ruang digital. Ya, nanti kita keluarkan aturan yang kira-kira mengatur mengenai batasan akses anak-anak, akun anak-anak bahasa tepatnya di media sosial untuk melindungi mereka dari kejahatan-kejahatan di dunia maya yang saat ini sudah sangat masif begitu. Jadi sesederhana itu, tapi memang kita sudah agak terlambat, banyak negara lain yang sudah memiliki itu dan Indonesia berencana dalam waktu dekat juga untuk memilikinya. Jadi itu juga sebagai kewajiban kami sebelum melakukan kebijakan, tentu perlu berbicara kepada publik dan diantaranya tentu melalui media massa. Menkom Digi menyebut Indonesia masuk peringkat 4 besar dunia dalam kasus pornografi anak. Menkom Digi Mutia Hafid bilang, terkait hal ini Presiden Prabowo meminta aturan perlindungan anak di dunia digital dipercepat. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, untuk membahas soal aturan media sosial terhadap anak sudah bergabung bersama kita di studio Menara Kompas TV, psikolog Novita Tandri dan juga Pratama Persada selaku Chairman Lembaga Riset Siber CISREC. Selamat malam Mbak Novita, Selamat malam. Mas Pratama. Selamat malam, Mas Oki. Iya, Mbak Novi, Mas Pratama. Nah, tapi kalau dari sisi aturan ini ya, kalau dari CISREC menganggap ini memang sudah tepat apa yang jadi langkah pemerintah? Ya, kalau kita lihat di Indonesia ini sudah ada 221 juta orang pengguna internet gitu. Dan sebagian besar mereka adalah anak-anak. Bahkan UNICEF bilang
86% pengguna internet anak itu rata-rata 40-50%-nya mereka pernah mengalami korban bullying, pernah mengalami korban kekerasan seksual di internet begitu. Nah, ini yang tidak bisa dibiarkan menurut saya. Kenapa? Karena memang konten-konten di internet saat ini susah sekali difilter. Platform pemilik media sosial itu juga mereka tidak berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan filtering konten-konten tersebut gitu. Nah, ditambah lagi ketika kita berbicara masalah internet, internet ini kan membuat orang bisa ngaku siapa saja. Ya. Bang Oki bisa ngaku cewek. Bener. Stalking kan biasanya dulu zaman dulu kan. Bener. Ngaku bikin akun cewek, umurnya berapapun bisa gitu. Tanpa dikontrol kan. Sedangkan kontrol dari media sosial itu biasanya dia membatasi tuh. Misalkan umurnya berapa? Umur 13 tahun. Oh belum bisa. Kalau umur 13 tahun harus ada pendampingan orang tua untuk bikin akunnya misalnya seperti itu. Tapi kan itu bisa diakali, ya kan? Sehingga ketika anak itu mengakses internet, semua konten-konten yang nggak benar itu masuk ke mereka semua gitu. Apalagi ketika dari kecil orang tua mereka pakai gadget, kemudian anaknya nangis, dikasih gadget orang tua kepada anaknya. Sedangkan media sosial itu melakukan profiling terhadap apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya suka nonton video-video porno, orang tuanya suka judi online, begitu ditontonkan ke anaknya walaupun disetelin lagu anak-anak, begitu keluar iklan, iklannya akan keluar tuh, iklan pornografi, iklan judi online dan lain-lain. Sehingga anak dari kecil itu sudah teracuni hal-hal seperti ini gitu. Nah, ini memang perlu diatur. Apa yang dilakukan oleh Komdigi itu menurut saya memang harus disegerakan gitu. Mungkin nanti yang akan jadi pembicaraan adalah teknikalnya bagaimana gitu. Karena internet yang memang didesain supaya semua orang itu bisa menjadi siapa saja begitu. Kemudian Indonesia ini dikuasai oleh platform karena nggak ada satupun media sosial di Indonesia yang bikinan kita sendiri. Sehingga kita untuk memaksa platform itu kita juga agak sulit gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi harus kita selesaikan gitu. Tapi sebenarnya ini harus ada peran orang tua penting untuk hal seperti ini. Karena saya sendiri media sosial saya batasin usianya. Terutama kayak misalnya akun Instagram saya, itu yang bisa nge-follow saya, anak-anak usia 21 tahun. Tapi yang terjadi adalah banyak anak-anak berbohong dengan membuat akun usia mereka sudah 21 tahun. Saya udah mencoba untuk membatasin hal-hal seperti itu. Karena saya rasa konten saya tidak layak untuk dinikmatin mereka. Tapi ternyata mereka jauh lebih pintar dengan membuat akun palsu kayak begitu tuh. Ini kalau ngelihat fenomena ini gimana efeknya untuk anak sendiri Mbak Novita? Baik, tapi pertama-tama mungkin kita harus menyambut baik ya dari Komdigi untuk melakukan pembatasan penggunaan daripada media sosial. Tapi tidak berhenti di situ. Karena concern saya lebih melihat sebagai psikolog anak remaja, keluarga selama 30-an tahun, saya melihat peran penting orang tua di dalam pengawasan, pengontrolan, ini menjadi kata kunci. Karena kalau kita lihat di ChatGPT, Meta AI, Google, gampang sekali kan, 0 sampai 2 tahun, 0 hours, tidak boleh ada media sosial atau paparan dengan internet. Lalu 3 sampai 5 tahun, lalu 5 sampai 12 tahun dan seterusnya. Itu mudah sekali kalau hanya sekedar hitam di atas putih. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang mengontrol, siapa yang mengawasi. Kalau kedua orang tua bekerja, hanya ada ART misalnya di sana yang tidak punya pemahaman ilmu parenting tentang bagaimana dampak negatif daripada konten-konten yang ditonton, yang di-download atau bahkan memakai handphone, gadget daripada ART ini sendiri yang memang khusus buat dia. Nah, kita bicara tadi Mas Pratama dengan jelas mengatakan bahwa algoritma. Nah, algoritma orang tua yang dipakai oleh Mas Oki tadi udah dimarahin kan? Iya, benar-benar. Bagaimana algoritma ini akan nanti membaca apa yang kita suka tonton, apa yang menjadi kesukaan kita, dan dia akan keluar lagi dan memberikan suggestion apa saja sih yang kita suka. Nah, buat saya adalah orang tua harus tahu tumbuh kembang anak. Dan kalau kita bicara neuroscience, kita bicara tentang otak manusia. Anak di usia 0 sampai 12 tahun itu anak, 12 sampai 18 tahun itu remaja, 18 sampai 25 tahun itu adalah dewasa muda. Saya ingin tanya kepada Mbak Friska sama Mas Oki, ini kira-kira otak manusia kematangan secara penuh
jadi tumbuh dan berkembang secara penuh di usia berapa manusia itu? Kayaknya di atas 25 nggak sih Mbak Nov? Atau Kalau saya kayaknya di 12 sampai 18 tahun itu mengarah menuju ke matang. 18 sampai 25 tuh kayaknya di sekitaran segitu tuh. Ya. Otak Yang benar manusia. gimana, Ya, ini memang ibu yang suka belajar. Salah, aku cinta sama dia dari dulu ya. 25 tahun. Ya. Kebayang nggak? Ya. Kematangan penuh otak manusia adalah 25 tahun dan kita memberikan akses sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk membuka. Jadi sebenarnya bukan jamnya. Ya. Bukan 1-2 jamnya, tapi apa yang ditonton, apa yang diserap oleh sensorik mereka dengan panca indera mereka yang nanti akan dia terima tanpa filter, tanpa saringan. Jadi kehadiran orang tua untuk mengawasi, untuk mengontrol sampai sebenarnya makanya usia anak itu 0 sampai 18 tahun Mas. Iya. Karena ada tujuannya 25 tahun kematangan penuh. Jadi buat saya cuma satu aja pesan, bagaimana edukasi kepada orang tua supaya hadir. Jadi nggak ada doang, ada bolak-balik di rumah, tapi nggak presence. Tapi paham ada buat anak dan juga mengasuh itu yang jadi definisi mengasuh itu. Mengasuh itu, jadi ada waktu secara kualitas, ada waktu secara kuantitas. Harus gabungan ini keduanya. Tapi Mbak, kadang kan ada anak yang mungkin, ini terjadi di saya mungkin ya. Saya bicara tentang saya sendiri. Curhat ya sekali. Ya, sekalian. karena anak saya baru 3 tahun saat ini. Mau nomor telepon saya? Boleh tidak? Saya itu salah satu orang tua yang benar-benar melarang anak saya untuk memegang gadget sama sekali. Bahkan anak saya jadi ibunya itu membuat saya menjadi bad cop nih di rumah. Karena ketika anak saya sudah mulai mau pegang handphone, ibunya tuh cukup ya lihat tuh anaknya, dan anak saya langsung ngeletakin itu. Tapi saya ada rasa berpikir apakah ini baik juga untuk psikologi dia kepada saya kayak begitu. Sebaiknya sih satu suara. Oke. Jadi apa yang diputuskan oleh ayah adalah keputusan ibu juga. Iya. Karena anak-anak quote and quote manipulator ulung. Oke. Jadi dia tahu Harus kemana kalau harus mau kemana sesuatu. wajahnya dengan puppy face-nya, dengan yang kayak merengek gitu ya. Saya yakin Mas Riko juga akan luluh dengan anak perempuannya. Jadi buat saya satu suara penting sekali. Satu suara harus Jadi ya. bad cop, good cop buat saya akan kurang efektif. Oke. Dengan satu suara, jadi dia tahu tidak bisa memanipulasi kedua orang tuanya. Ya. Nah kalau dari Mas Pratama bicara soal regulasi, agar efektif itu apa yang bisa dilakukan? Misalnya aja kita mengemudikan mobil ada batas umurnya 17 tahun, tapi saat diizinkan di bawah itu dan keluar SIM-nya ya udah jalan aja. Nah, agar efektif ini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Ya menurut saya memang bagus tadi Mbak Novita bilang filternya ada di orang tua ya gitu. Kita mengharapkan banget sih orang tua bisa mendampingi anak begitu. Tapi kayaknya zaman sekarang susah banget itu. Anak-anak saja, contohnya beberapa tahun yang lalu, ada anak SMK. Dia sekolah biasa tuh, pulang biasa, masuk kamar. Ternyata dia adalah admin situs pornografi terbesar di dunia. Betul. Gitu. Dengan 17.000 members, anak SMK, cewek. Anak baik-baik. Gitu. Artinya apa? Ya memang kita mengharapkan orang tua untuk bisa berperan aktif, tetapi tentu saja harus dibarengi dengan teknologi. Apa teknologi? Teknologi itu misalkan kita melakukan filtering gitu. Jadi pemerintah kita kalau mau niat benar begitu membuat sistem filtering, ada beberapa perusahaan antivirus besar mereka juga buat filtering parenting gitu. Sehingga ketika anak nih mengakses ke situs-situs yang memang terindikasi itu nggak boleh untuk levelnya anak-anak akan diblokir. Dia akan nginfoin ke orang tua, anak Anda ini lagi mengakses ini loh website ini loh gitu. Anak Anda mau mengakses ini loh, diizinkan apa enggak? Kalau orang tua mengizinkan, anak itu bisa mengakses. Nah, sistem itu sebenarnya gampang dibikin. Itu bisa ya sebenarnya? Bisa gitu. Jadi Komdigi bisa membuat aplikasi ini nanti diinstal di anak-anak di sekolah gitu yang umurnya mungkin di bawah 13 tahun sehingga ketika mereka mau mengakses situs-situs yang memang bukan porsinya mereka begitu, nggak akan bisa gitu. Karena kita kan nggak tahu misalnya anak ini ngakses internet dari mana. Dia bisa dari rumah atau bisa dari luar rumah atau dari manapun, dari rumah temennya gitu. Yang ngontrol siapa? Kan nggak ada yang bisa ngontrol. Kan? Nah oleh karena itu kenapa teknologi ini berperan. Di rumah sebenarnya kalau kita punya wifi gitu ya pakai internet,
sebenarnya router-router yang baru itu mereka menyediakan juga untuk filtering konten gitu. Ya. Sehingga ketika anak kita ini mau ngakses hal-hal yang aneh-aneh, nggak akan bisa. Nanti ada pembatasannya gitu. Nah, oleh karena itu memang ini harus kerjasama antara sosial gitu ya, kerjasama antara orang tua, kemudian pihak sekolahan, dan gitu, Mbak di kemudian rumah, tetangga. Mbak itu penting sekali. Karena kalau orang tuanya Penting ngelarang sekali. pakai handphonenya, dia bisa pakai mbaknya tuh. Betul. Apalagi kalau mbaknya nakal, anaknya rewel, supaya Dikasih. dikasih Yes. handphonenya gitu. Dan akhirnya jadi habituasi, Nah, iya jadi betul. pembiasaan kan, bahkan ke adiksi. Nah tadi kalau dimulai dengan survei, kita dapat quote and quote bukan prestasi gitu ya, sebagai pengguna pornografi terbesar anak pula, itu sama Mbak, dalam ruang konseling aku sejak pandemi, yang paling tinggi itu pornografi. Paling tinggi pornografi, kedua LGBTQ+, agnostik ateis, lalu kepada self-harm, suicidal thought. Jadi nomor 1 memang pornografi. Dan pornografi berarti kalau bicara adiksi, kecanduan, berarti tidak bisa berperilaku normal seperti biasanya. Artinya ada gangguan makan di sana, gangguan tidur di sana, tidak bisa normal lagi. Dan butuh detoksifikasi. Itu 11 tahun loh anak perempuan. Mohon maaf, anak-anak kita tidak yang bisa melakukan kegiatan sehari-hari, Mas Pratama, betul. kalau dia belum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pornografi ini. Dan ini akan merusak yang disebut dengan korteks prefrontalnya, lobus frontal di depannya sebagai fungsi eksekutif yang memberikan keputusan baik benar, boleh tidak, yang nggak boleh, dan salah dan kalau saya benar. lebih mikirnya tahun 2045 nanti, saat kita Indonesia emas, anak-anak kita yang sekarang umur 10 tahun, umur 15 tahun, itu akan jadi pemimpin tuh nanti 2045. Betul. Jadi sekarang ini mereka dirusak nih. Dirusak dengan konten-konten yang sedemikian kotornya begitu, dibuat otaknya itu menjadi brain rot, disengaja supaya mereka selalu mengakses konten-konten recehan, konten-konten pornografi, bahkan beberapa disebut konten-konten radikal gitu. Saya pikir ini mungkin ada ya orang yang pengen Indonesia ini nggak bisa maju gitu. Nah, lagi pemerintah memang harus gerak gitu. Nah, geraknya gimana? Tadi selain kita bikin sistem sendiri, platform itu wajib hukumnya bertanggung jawab. Kita tahu bahwa media sosial kita apa sih? TikTok, ya kan, Instagram, X gitu, Facebook, ya kan, dan lain-lain gitu. Nah, mereka juga harus diajak ikut bertanggung jawab. Benar. Karena kalau enggak susah kita, karena kita nggak punya kuasa terhadap sistem mereka gitu. Kadang-kadang kita bilang, akun itu bikin unggahan, bikin gaduh tuh. Ketika platform bilang itu kan kebebasan pendapat gitu, bukan melanggar hak privasi kita, nggak diblokir sama mereka. Padahal negara ini harusnya punya kedaulatan untuk memaksa mereka memblokir ketika nggak sesuai dengan negara kita. Jurisdiction juga ya, jadi yurisdiksi negara itu harus bisa juga masuk ke sana. Ya contohnya di X misalkan, ya kan, bagaimana ceritanya di X ini semua hal ada, pornografi mau nyari video apa aja ada. Dan itu bisnis. Pengalaman di sana, Benar. nyari apa aja ada kan. Semuanya ada di sana tanpa tersaring dan terfilter. Tanpa filter. Benar. Dan kita sudah mengingatkan itu. Tapi ketika kita mau ngeblokir, apa yang terjadi? Rencana besok diblokir. Kemudian malam ini ada komunikasi dengan pemiliknya. Besoknya nggak jadi diblokir gitu, ya kan? Nah, kalau dari Mbak Novita, apa yang bisa dilakukan? Hal tegas apa yang bisa dilakukan? Ini nih pembatasan dari hal yang sederhana, misalnya waktu makan no gadget. Makan itu waktu yang kita ingat sih zaman dulu kita makan tuh waktu yang dinanti-nantikan. Ngobrol, iya kan? Betul. Jadi manfaatkan makan itu bersama-sama. Jadi bukan anak makan sendiri lalu ada gadget. Makan kan sesuatu yang kita syukuri. Sesuatu yang harus kita nikmati bersama-sama. Datang dari mana makanan ini? Jerih payah orang tua. Kita bilang keringat dan darah orang tua bekerja. Nah, bagaimana menikmati ini bersama-sama, lalu ada komunikasi di situ, mulai dari sana. Jadi no gadget at all di waktu makan. Nah, waktu-waktu yang dimana ditentukan ada gadget, itu semua harus difilter. Kita punya ahli pakar cyber yang hadir di sini. Bagaimana supaya parental control ini loh, waktu malam hari. Kalau saya mengusulkan kepada klien saya, ruang konseling adalah matikan gadget, wifi. Jadi punya 2 wifi yang akan dinyalakan, yang dipakai bersama dan dipakai untuk orang tua bekerja. Jam tertentu mati. Pulsa dibatasin. Karena kalau wifi is free 24/7,
itu akan masuk sekali. Saya tahu bahwa pengaruh positif ada. Ya. Tetapi pada saat otak belum berada dalam kematangan yang penuh, fungsi daripada korteks prefrontalnya belum berkembang dengan sempurna, anak-anak di usia remaja memberikan keputusan impulsif karena adanya dorongan dan keinginan, logika belum berjalan dengan baik, maka kita bisa lihat tawuran bisa terjadi di mana-mana. Jadi buat saya, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang didengar, sangat-sangat mempengaruhi setiap keputusan yang diberikan seorang remaja di dalam hidupnya. Dan jangan lupa orang tua harus menjadi contoh. Balik lagi, itu dia. Apapun itu programnya, apapun itu yang mau dibuat pemerintah sebagus apapun, kalau tidak ada andil dari orang tua, itu semua nggak akan terjadi. Ini Saya benar-benar pakar parenting. Bukan pakar parenting, saya lumayan banyak banget ketakutan tentang cara mendidik anak, melihat situasi di luar seperti apa. Makanya kita harus belajar. Saya harus banyak belajar mengenai Proses hal-hal belajar ini. seumur hidup itu jadi orang tua. Dan bukan hanya media banget sosial ya yang mengancam kita itu, game online. Yes. Game Judi itu, online. Game online itu sekarang fasilitas chatting itu. Yes. Dia nawar-nawarin Chatting dan diamond, video, Mas nawar-nawarin Pratama. apa namanya skin dan lain-lain. Akhirnya minta kontak supaya dia dapat apa namanya diamondnya, dia suruh foto. Nah itu yang harus nggak pakai dibatasi. baju dan Masuk lain-lain. itu pornografi. Akhirnya ke sana. Oke, gitu. jadi goodwill ini harus dari pemerintah plus juga orang tua sebagai filter Edukasi. edukasi. Sekolah juga Ya, penting. sekolah juga penting. Terima Akademisi kasih penting, banyak gitu. sekali lagi insight-nya untuk Mas Ya, Pratama. Terima terima kasih Mbak Novita. Mbak Novita, terima kasih. Mas Pratama, terima terima kasih. kasih banyak. Dia serius banget ya malam ini. Emang kalau jadi orang tua harus serius kita.